Perjuangan Saka Tatal untuk membersihkan nama baiknya tak main-main. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam ini mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang pernah membelitnya. Rencananya sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada 24 Juli mendatang. Untuk membuktikan bahwa vonis yang dijatuhkan padanya adalah kesalahan besar, kuasa hukum Saka Tatal akan membeberkan 4 novum atau bukti baru terkait kasus tewasnya Vina dan Eki dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 4 bukti baru atau novum di sidang PK ini dinilai dapat menggambarkan peristiwa sebenarnya terkait tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di mana di foto tersebut memperlihatkan daging manusia yang menempel pada sebuah baut. Yang menguatkan kenapa sih bukti ini salah satu novum ini juga saya berikan bukan hanya untuk PK-nya Saka, tetapi untuk PK ke-7 terpidana lainnya. Cuman hanya ini yang bisa kita buka karena memang ini yang menguatkan, yang sangat menguatkan kalau peristiwa tersebut bukanlah pembunuhan dan pemerkosaan. Ini ada baut yang dalam batang baut itu ada daging yang tertinggal. Pihaknya juga akan menghadirkan saksi ahli lantaran pada sidang di tahun 2016-2017 lalu pihak kuasa hukum tidak dapat menghadirkan saksi ahli sehingga pada waktu itu hanya saksi ahli dari pihak kejaksaan yang dihadirkan. Dibebaskannya Peggy Setiawan dari status tersangka kasus kematian Vina dan Eki seakan menjadi angin segar Saka Tatal saat mengajukan peninjauan kembali. Lantas, bagaimana prosedur peninjauan kembali ini akan dijalani Saka Tatal? Akankah bukti-bukti baru yang diajukan bisa membersihkan nama Saka Tatal? Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One, mengabarkan. Ayo malam hari ini kita akan lihat secara bersama-sama apa bukti baru atau novum yang dimiliki Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya yang membuat mereka percaya diri akan memenangkan persidangan di tanggal 24 Juli mendatang, yakni peninjauan kembali meskipun Saka Tatal ini sudah selesai menjalani masa hukumannya selama 4 tahun dari 8 tahun vonis, pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir pengamat hukum pidana kita, Profesor Suparji Ahmad. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga telah tersambung dengan mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun. Selamat malam Prof Gayus, dan juga pengacara Saka Tatal, Ibu Titin Priyalanti. Ini saya masih menunggu, dan saya ingin menyapa juga terlebih dahulu ini pendamping keluarga terpidana kasus Vina di sini. Apakah sudah tersambung Bang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi? Tapi saya ingin mau sapa dulu Ibu Titin. Selamat malam, Assalamualaikum. Oh, Kang Dedinya sudah hadir. Oke, kita ke Bu Titin dulu ya, seluruh narasumber saya. Ibu Titin boleh langsung saja straight to the point. Masyarakat ingin tahu seberapa percaya diri pastinya Ibu dan juga Saka Tatal memenangkan PK nanti. Katanya ada bukti baru, apa itu Ibu Titin? Boleh dijelaskan? Bukti baru itu yang betul-betul akan memperlihatkan secara nyata bahwa tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang terjadi pada tahun 2016, pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Saya mendapatkan novum itu, bukti baru itu setelah kembali diperbincangkan, terutama ketika film Vina ramai. Saya tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang saya sudah meyakini sejak 2016 bahwa perkara ini tidak pernah terjadi. Ibu Titin, mohon maaf ditahan dulu Ibu Titin. Bu Titin, ini komunikasi Ibu kan sedikit tidak terlalu terdengar dengan jelas, supaya nanti saya bisa mendengar suara Ibu dengan lebih clear atau lebih jelas. Kita tutup dulu teleponnya, nanti kita akan sambung kembali. Setidaknya kita jadi tahu bahwa ada bukti baru atau novum untuk mengajukan peninjauan kembali. Saya akan tanya dulu ke Profesor Gayus Lumbun. Prof, untuk kasus-kasus peninjauan kembali yang ada di Indonesia,
seberapa harus punya bukti atau novum baru sih untuk memenangkan PK ini? Kalau bermodalkan 1 atau 2 bukti baru, foto, taruhlah seperti itu, kuat tidak, Prof? Kita harus kaitkan dengan persyaratan yang diatur di pasal 263 ayat 2 KUHP. Itu menentukan yang pertama, apabila ada keadaan baru atau bukti baru ya. 1 ada. Kemudian apa adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan yang ketiga ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara ini atau perkara pokok. Nah, 3 hal ini kita kaitkan nanti dengan novum apa. Saya akan memulai dengan pemahaman bahwa sebuah peristiwa hukum, terutama kejahatan berat sehingga menimbulkan matinya orang, itu ada 3 elemen. Yang pertama adanya kejadian, yang kedua ada perbuatan atau 1 orang atau lebih maksud saya, dan ketiga ada keadaan. Nah, ini semua akan berkait-kaitan kalau memperhitungkan siapa yang berhak untuk mengajukan peninjauan kembali, yaitu sebuah upaya hukum luar biasa. Nah, ini tentu berkait-kaitan. Kalau yang mengajukan itu adalah orang yang masuk di kelompok perbuatan satu orang atau orang-orang itu, nah orang yang terkait itulah dengan tujuan kalau masih dalam proses hukum meminta keringanan dalam minta perubahan lah dari hukuman atau untuk memulihkan nama, hak dan martabat. Oke, ditahan dulu Prof. Saya akan tanya lagi kepada Ibu Titin di sini, Bu. Ada bukti foto baut yang menempel daging di sana. Saya tuh penasaran, Bu. Ini bukti sebenarnya sudah ada dalam berkas persidangan 2016 lalu atau memang tidak ada, benar-benar baru, Bu Titin? Sebetulnya bukti adanya baut, adanya daging yang tertinggal di baut itu hanya disampaikan oleh saksi dalam keterangan di persidangan, tetapi tidak pernah dibuktikan secara visual, sehingga kelihatannya majelis hakim mengabaikan keterangan saksi tersebut. Jadi untuk visualnya saya baru mendapatkan 2 bulan yang lalu. Dari mana Bu Titin? Kalau sumbernya dari mana mungkin saya tidak bisa menjelaskan, Mbak. Akurat tapi tidak, akurat tidak. Otentik dan akurat. Kalau untuk bukti baru harus di cross check secara apa ya? Secara forensik foto atau bagaimana alurnya Ibu? Ibu sudah melewati itu tidak? Otentifikasi pasti akan diuji untuk mengajukan bukti. Saya sudah dengan tim sudah berkomunikasi masalah itu. Walaupun sebetulnya saya meyakini karena orang yang memberikannya juga adalah orang yang luar biasa, yang mempercaya betul, misalnya saya bisa menjaga novum itu, yang mempercayai betul, novum itu akan berbicara banyak pada peristiwa yang sebenarnya, tetapi tetap saja saya juga dengan tim akan menguji dengan otentik tidakkah sebetulnya yang diberikan kepada saya. Karena kan ada juga visual-visual lain yang saya terima. Tidak hanya novum itu saya serahkan untuk PK Sakatatal, tetapi ada sekitar 200 visual yang saya serahkan juga kepada Bapak Otto Hasibuan untuk PK ke-7 terpidana. Oke, ditahan dulu Bu Titin. Sekarang saya langsung ke Kang Deddy Mulyadi. Anda diminta untuk menjadi saksi juga untuk Sakatatal. Tapi saya juga penasaran, bukti baru ini atas bantuan Kang Deddy tidak sih mendapatkannya? Ya, kalau bukti itu mungkin sudah dimiliki oleh Bu Titin. Saya menjadi saksi Sakatatal karena ada peristiwa-peristiwa menarik yang bersifat alibi, yang menurut saya itu sangat logis dan kalau disampaikan di depan majelis, mudah-mudahan diterima alibi itu, yaitu peristiwanya adalah pada malam kejadian Sakatatal itu tidak ada di tempat peristiwa. Dan Sakatatal tidak bersama-sama dengan 7 terpidana lainnya, tetapi dia berada di rumah saudaranya dan waktu di rumah saudaranya itu dia berkumpul. Kemudian ada salah seorang dari teman saudaranya motornya mogok, kemudian motornya
didorong XI oleh temannya menuju bengkel. Pada waktu menuju bengkel itu di jembatan, saudaranya Saka Tatal itu melihat ada kerumunan orang dan mengira bahwa itu adalah razia polisi. Padahal kerumunan orang itu adalah tempat terjadinya meninggalnya Eki dan Tina, sehingga dia mengambil jalan yang ke samping melalui jalan arteri. Setelah itu mereka langsung ke bengkel sekitar jam 12 atau jam 1 malam ya, sampai ke sana. Kemudian hampir sampai pagi mereka baru bisa pulang. Dan saya bertemu dengan seluruh orang-orang yang dimaksud itu bukan direncanakan, tetapi saya bertemu mendadak dan menemui dan menanyakan dari satu orang ke orang lainnya, ternyata mereka menerangkan peristiwa yang sama. Artinya bahwa andai kata Saka Tatal hari ini mengajukan PK memang wajar karena dia tidak terikat dan tidak terkait dengan peristiwa terbunuhnya Eki dan Tina. Oke. Berarti Kang Deddy menjadi saksi menceritakan keterangan saksi karena Kang Deddy kan tidak ada dalam timeline peristiwa pembunuhan itu. Betul, saya tidak ada pada peristiwa itu. Tetapi saya diminta oleh pengacara untuk menjadi saksi. Tentunya saya bisa menyampaikan tentang rangkaian peristiwa yang dialami oleh Saka Tatal dan teman-temannya. Karena ada keterbatasan mereka dalam menyampaikan. Mungkin bisa jadi keberadaan saya bisa mendorong para saksi-saksi yang lainnya untuk bercerita peristiwa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Baik, saya minta dikomentarin Prof, ada bukti foto yang didapatkan baru saja, tidak ada dalam persidangan, hanya verbal, ini sudah ada fotonya, ada keterangan Kang Deddy Mulyadi. Kuat tidak Prof? Ya, pertama harus diapresiasi, dihargai ya, bahwa upaya pencarian keadilan itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibatasi waktu, tidak boleh lelah, harus diupayakan. Tetapi tentunya yang kedua harus dilakukan secara profesional, secara prosedural dan proporsional. Supaya kemudian menjadi betul-betul produktif ya. Artinya upayanya kan upaya hukum luar biasa. Terus ada sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana yang disampaikan Pak Gayus tadi, 263 tadi itu KUHP yang alasannya 3 tadi. Sesuatu yang betul-betul luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dalam hal ini fokus pada novum. Yang kemudian tadi soal visual tadi itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa itu kan berupa barang bukti ya, yang kemudian barang bukti tadi dikonstruksikan dengan alat bukti, sebagaimana yang ada dalam KUHP itu berupa saksi, berupa surat ya, petunjuk, keterangan ahli ataupun keterangan terdakwa. Jadi pertanyaannya adalah bahwa kemudian konteksnya dalam ini berupa visualisasi tadi itu, maka nanti akan dikonversi menjadi alat bukti apa? Apakah alat bukti saksi, apakah alat bukti surat, atau kemudian pada alat bukti petunjuk yang lainnya. Kalau kita menggunakan misalnya jurisprudensi kasus Senkan-Karta sebagai monumen ya terjadinya PK di Indonesia, itu betul-betul memang alat buktinya berupa saksi itu adalah mematikan, menentukan sekali bahwa ketika dia mengaku sayalah pelaku pembunuhannya, sehingga kemudian menganulir putusan sebelumnya. Maka dalam hal ini konteksnya saksi, saya kira kembali pada proporsi saksi melihat, mendengar, mengalami secara langsung, bukan dari orang lain. Maka menjadi pertanyaan yang sangat mendalam adalah bagaimana nanti dalam konteks PK nanti itu alat bukti yang dihadirkan, apakah saksi, apakah ahli, atau kemudian barang bukti yang lainnya. Harapannya adalah ini betul-betul satu upaya yang luar biasa, betul-betul ada satu alat bukti yang betul-betul luar biasa, dan asas yang diperhatikan lex tempusnya, keadaan baru yang diduga kuat. Jika dihadirkan pada waktu itu akan mempengaruhi putusan hakim. Bisa putusan bebas, bisa putusan lepas, atau setidak-tidaknya berbeda dari hukuman sebelumnya. Jadi harus ada dua unsur tadi itu. Keadaan baru diduga kuat. Kalau hal ini sudah pernah dijadikan alat bukti, maka menjadi pertanyaannya, khawatir nanti tidak diperhitungkan oleh majelis hakim gitu. Baik, foto baut yang menempel daging, sebenarnya apa yang mau disasar kuasa hukum Saka Tatal dan juga Saka Tatal? Apakah ingin membuktikan bahwa ini bukan peristiwa pembunuhan atau juga pemerkosaan, ataukah memang ingin membuktikan Saka Tatal bukan bagian dari kelompok yang melakukan pembunuhan atau pemerkosaan? Sesaat lagi.